Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah al-fatahil alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najat wal fawzi bizulfi 'inda al-'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi faizin min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-hadits at-tasi' ashar al-luju'u ila Allah fi kulli waqtin. Anna bil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Hadis yang berikutnya dari Imam Nawawi rahimahullahu, hadis yang ke-19 ini tentang al-luju' ilallahi fi kulli waqtin. Al-luju' ini bersandar, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas atau biasa disebut dengan Ibnu Abbas. Jadi Jarsidin kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku saat berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam tunggangan lah. Ibnu Abbas ini dalam tunggangan. Kenapa jadi Ibnu Abbas ini bisa di dalam tunggangan lawan Nabi gitu? Karena memang Sidin ini orang yang dekat dengan Nabi, dekat hubungan keluarga dan juga dekat memang interaksi. Ibnu Abbas ini lah, memang para kawan Nabi bersepupu. Abbas Sidin kan Al-Abbas tuh paman Nabi, sepupu sekali. Secara keluarga dekat, secara interaksi dekat juga gitu. Sehingga Ibnu Abbas ini pada satu ketika nih berada satu tunggangan lawan Nabi dan Sidin di belakang. Nah itu. Dan Abdullah ini, karena Sidin Abdullah, Sidin ini lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah. 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Makanya termasuk sigharus sahabat junior. Jadi waktu Nabi hidup, Sidin masih anom, anak-anak. 3 tahun sebelum hijrah. Nabi hijrah di Madinah kan 10 tahun. Berarti waktu Nabi wafat, beliau ini umurnya masih 13 tahun kurang lebih. Anum lah tuh, ya anum benar. Berarti pas Nabi hidup masih kanakan SD lah secara umur itu. Tetapi walaupun Sidin kanakan, cuma banyak berinteraksi lawan Nabi, mencak rumah gitu. Waktu Sidin lahir, Muhammad Sidin membawa Ibnu Abbas ini atau Abdullah bin Abbas ini wadah Nabi. Lalu Nabi ma'azanakan di telinga kanan dan qamat di telinga kiri. Lalu ujar Nabi lah, izhabi bi abil khulafa, pergilah wahai ayah para khalifah. Kenapa karena di kemudian hari, setelah puluhan tahun kemudian, keturunan Al-Abbas ini menjadi khalifah. Makanya dalam sejarah ada namanya dinasti Abbasiyah. Nah, keturunan paman Nabi yang ini. Dan Ibnu Abbas ini dapat gelar biturjuman atau tarjuman Al-Quran. Kenapa?
Kenapa disebut dengan penterjemah Quran? Karena Sidin banyak tahu makna-makna dalam Al-Quran. Ibnu Abbas. Masa kekanakan Misra itu? Iya, karena memang Sidin rancak lawan Nabi, jadi banyak tahu kisahnya. Ini maksud ayatnya adalah ini nah tahu. Wa kana yusamma al-bahar, dan Ibnu Abbas ini dingarani dua laut karena keluasan ilmu Sidin. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan Sidin ini didoakan oleh Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Pahamkanlah ilmu agama dan pahamkanlah at-ta'wil, ilmu tafsir. Jadi di antara semua sahabat yang menjadi ulama tafsir itu salah satunya adalah Ibnu Abbas. Dan Sidin meninggal di Taif. Nah, wa tufiya bi Taif sanata samanin wa sittin. Sidin meninggal tahun 68. Umur Sidin 71. Tahun 68 Hijriyah. Tahun 68 Hijriyah ini dinasti Umayyah. Umur Sidin 71 tahun. Wa shalla alaihi Muhammad bin al-Hanafiyah wa qala mata wallahi al-yawm khairu hadhil ummah. Nah, namanya bayangkan Sidin Muhammad bin Hanafiyah. Siapa Muhammad bin Hanafiyah? Muhammad bin Hanafiyah ini adalah anak Sayyidina Ali tapi lain dari jalur Fatimah. Jadi Mbak Fatimah meninggal, Sayyidina Ali kawin pulang. Nah, yang kawin pulang tadi melahirkan anak. Nah, yang anaknya itu kada dinisbahkan oleh Sayyidina Ali. Kenapa? Supaya kada salah paham. Itu lain keturunan atau lain cucu Nabi. Tapi anak Sayyidina Ali, Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Al-Hanafiyah. Anak Sayyidina Ali, tapi yang lain dari Siti Fatimah. Biasa membedakannya. Waktu Abdullah bin Abbas ini diandak di andak sembahyang itu. Andak sembahyang kan? Ja'a ta'irun abyad, ada burung warna putih datang. Hatta dakhala fi akfanihi, masuk dalam kapan. Falta masa falam yujad. Ada burung masuk ke dalam kapan. Jadi coba ya, ada burungnya ada. Falamma uhila alaihi turab sami'a min mayaqul, sekalinya pas tidak berapa lama kedengaran ada bunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terdengar bunyi orang membaca Al-Quran. Nah, ini luar biasa dah orang semua. Wa abuhu Al-Abbas, dan abah Sidin atau Al-Abbas itu lahir sebelum Nabi Muhammad bisanatain 2 tahun. Berarti lah Abbas lawan Nabi Muhammad ini seumuran aja. Cuma Abbas ini terdahulu 2 tahun. Pada Nabi 2 tahun. Dikit aja selisihnya. Dari seumuran berarti. Nah, dan Sidin ini sebujurnya sudah di Islam sebelum hijrah. Cuma kada memproklamirkan diri Islamnya. Makanya waktu perang Badar umpatan Al-Abbas nih, ya karena terpaksa lah. Wa kana radhiyallahu anhu, Al-Abbas ini adalah paman Nabi paling anum. Gitu. Nah, lalu ujar Nabi ini di riwayat Ibnu Asakir, man adzal Abbas, siapa yang mengganggu Al-Abbas, faqad adzani, maka menyiksaku, ujar Nabi. Innama amur rajuli sinwabi,
Ini kan paman Nabi lah. Paman Nabi. Nah, riwayat hadisnya apa gerang? Ya tadi dari Ibnu Abbas. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Ini pas Nabi naik bighal. Bighal itu keledai bighal ini bentuknya kayak keledai atau kuda. Bighal ini hybrid campuran kuda dan keledai. Kawin silang. Lahirlah ngarannya bighal. Nah, Nabi pas naik bighal si Ibnu Abbas di belakang Nabi. Apa jar Nabi? Ya gulam, wahai anak. Karena kan Abbas masih anak-anak. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Aku akan memberikan pelajaran, aku akan memberikan pemahaman kepadamu kalimat. Kata-kata. Apa kata-katanya? Ihfazillah, jagalah Allah. Maksudnya apa? Jagalah Allah dan menjaga Allah. Maksudnya adalah ihfazillah ini ra'i awamirahu. Jagalah perintah-perintah Allah. Jar Allah sembahyang. Jar Allah jangan berzina, jangan minum khamar. Jar Allah Ta'ala sembahyang, jar Allah Ta'ala puasa. Ya Allah Ta'ala zakat. Nah itu ihfazillah. Yahfazka. Kalau kamu menjaga perintah Allah, Allah akan menjagamu. Biri'ayati iyyaka. Kayak apa Allah menjaga? Fi nafsika, jiwamu, wa waladika, anakmu, wa ahlika, keluargamu, wa dunyaka, duniamu, wa dinika, agamamu. Kalau kita menjaga hukum-hukum Allah, Allah jagakan kita juga. Menjaga. Kayak ada feedback. Bilanya ada orang lah. Apa ngarenya lah? Maksiat ngalih. Maksiat itu ngalih. Potongan menggawi maksiat itu ada. Itu apa? Itu berarti sudah berada dalam level yahfazka. Maksudnya Allah sudah menjaga orang yang maksiat. Hendak tulak ke diskotik, hendak tulak dah ban kempes, ditambal hendak tulak oli karing. Nah, hendak tulak itu Allah jaga dah. Wa qad qala Allah Ta'ala, ini ayat Al-Quran, man amila salihan, siapa yang beramal soleh. Ini jaminan dari Allah Ta'ala. Siapa yang beramal soleh, min zakarin au unta, lakian atau bebinian, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah nih, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, maka jar Allah Ta'ala akan kami berikan kehidupannya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan baik ini jangan dipahami pasti sugih, ada juga. Itu pikiran kita itu. Padahal apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ini adalah kehidupan yang di dunia nyaman, di akhirat nyaman. Walaupun sugih itu dianggap kehidupan yang nyaman di dunia, cuma itu bukan satu-satunya sugih. Tapi kadang kalau sembahyang sugih, kalau puasa sugih, tapi kadang kalau ibadah ya itu lain hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu di dunianya nyaman, di akhirat nyaman. Amun hendak nukar kendaraan anyar ada duitnya. Hendak apa ngarannya nih? Apa bersedekah ada duitnya. Hendak tulak umroh ada duitnya. Ada banyak-banyak mau bisa tabungan. Ya 1 triliun lah. Kada itu maksudnya hayatun thayyibah itu awak sehat misalnya, keluarga rajin ngeja beribadah, ada anak-anak.
Ada orang duit banyak misalnya, keluarga sehat, tapi ahli maksiat keluarganya ya lain hayatan thayyibah juga. Wa qala ba'duhum man hafizallahu fi sabahu wa sigharihi hafizahu fi kibarihi wa mat'ihi wa sam'ihi ay bisamihi wa basarihi. Siapa yang menjaga hubungan lawan Allah mulai dari kecil, mulai lagi halus, mulai lagi anum, maka kaina Allah jaga di waktu tua. Kalau masa muda itu menjaga perintah Allah Ta'ala, kaina pas masa tua Allah jaga. Kama hukiya anna ba'dal ulama'i jawaza mi'ata sanatin. Jadi diceritakan sebagian ulama itu ada yang umurnya lebih daripada 100. Wa huwa mumti'un bi aqlihi wa quwwatihi fasu'ila. Dan walaupun sampai umur 100 tapi masih fit, pikiran masih fit kata, kada mengelilu, awak masih sehat kan. Lalu ditakuni fasu'ila an sababi dzalik. Faqala hadhihi jawarihu hafidnaha minal ma'asi fis sighar fa hafidhallahu alaina fil kibar. Nah, ujar Ibnu Sidin, ini sebagian ulama itu. Kenapa biar menjadi tuha sehat macam-macam? Jadi Sidin, karena waktu lagi aku anom, anggota tubuhku aku jaga dari perbuatan maksiat, maka pas sudah tuha Allah jagakan. Ada feedbacknya, tapi ya kada langsung, ada kayak makan lombok langsung padas. Wa qala ba'du salaf manittaqallaha, siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala faqad hafidha nafsah, maka itu sama dengan menjaga dirinya itu. Wa man dayya'a taqwahu, siapa yang menyanyiakan ketakwaannya faqad dayya'a nafsahu, maka dia menyanyiakan dirinya itu. Wallahul ghani wa anhu, Allah maha kaya dari itu semua. Jadi ini semua kembali kepada orang atau manusianya masing-masing, tergantung individu masing-masing. Siapa yang menjaga, kayak Allah jaga. Siapa yang kada menjaga, karena kada dijaga juga. Itu yang pertama pesan Nabi. Lalu yang berikutnya, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ihfazillah yang kedua lah ra'i huquqahu wa raqibhu. Jagalah hak-hak kepada Allah Ta'ala itu dan pantau itu. Tajidhu, maka kamu akan mendapatkan pertolongan Allah tujahaka, yaitu amamaka, di depanmu. Jadi bilanya menjaga hak-hak Allah itu akan Allah tolong. Waktu perang Badar itu kenapa jadi bisa menang? Karena kaum muslimin inilah benar-benar menjaga hak Allah Ta'ala. Kaum muslimin di perang Badar itu hatinya itu, mentalnya, kekuatannya itu, fisiknya memang li'ilai kalimatillah, sabar, siap menuruti perintah Rasulullah, sehingga apa? Syarat dibantu Allah terpenuhi. Akhirnya apa di perang Badar? Ada junudullah, tentara Allah. Siapa itu? Bukan malaikat, turun malaikat. Buktinya di mana? Buktinya jadi ada beberapa riwayat. Salah satu riwayat itu ada beberapa riwayat. Yang salah satu riwayat itu disampaikan oleh seseorang yang Sidin itu waktu perang Badar masih musyrik. Nah, pas berkisah nih meriwayat ini pas sudah berislam. Jadi jangan dibahasakan tuh dulu waktu perang Badar aku loh di bebuhan barisan Quraisy loh gitu. Nah, aku lihat gua nikah nih kayaknya mereka turunan kebasan pedangnya beda, beda gitu. Nah, di riwayat yang kayak itu. Nah, itu dibantu Allah Subhanahu wa taala kan. Ada yang kayak dan tidak terjadi di perang Uhud. Kenapa?
karena kaum muslimin ada yang membangkang. Di mana yang membangkang? Yang di atas gunung, para pemanah. Ujar Nabi, jangan turun. Sekalinya belum mentuntung turunan bubuhnya dah, karena mengira sudah berbagi harta ghanimah, akhirnya dapat serangan balik. Nah, ada itu. Sama kayaknya bubuhan Palestina, terutama di Gaza. Jangannya kayak itu, Nabi hijrah beng naik burak. Bapang sembunyi dalam gua, beng naik burak. Kita Abu Bakarnya bahaya pang nak tulak. Oh ngiau burak gimana? Nak sampai kita. Jangan tidak kayak itu. Cuma kan umatnya kan mau pakai ini perjuangan. Nah itu. Itu yang ihfadillah tajidhu tujahaka. Menjaga hak Allah, maka mendapatkan pertolongan dari Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila hendak minta, mintalah kepada Allah. Ya. Ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya al-ummah ini maksudnya semua makhluk. Law ijtama'at, kalau seandainya semua makhluk di muka bumi ini itu ijtama'at, berkumpul atau bersepakat ala ayanfa'uka bi syai'in, mereka sepakat untuk memberi manfaat kepadamu, membantu. Misalnya ini misalnya garing ya, walaupun dokter seluruh dunia anak mencoba mengobati itu, tapi ala infaq lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Tapi ketentuan Allah, orang ini kadang-kala dibantui, tetap meninggal. Ibarat dokter spesialis seduniaan terkumpul, hendak supaya orang ini nak ada mati, tapi di lahul mahfuz orang itu mati, ya ada kalau dia terbaik. Walaupun orang seduniaan hendak membantui, apakah itu? Ini harus kayak ini. Tapi bilanya takdir Allah kada kayak itu, ya anak dia ada Allah. Wa in ijtama'u ala ayadurruka bi syai'in. Kalau ini sebaliknya, semua makhluk sepakat atau satu suara ingin memberikan mudarat, ingin mencelakai seseorang bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Tidak bisa memberikan mudarat kecuali yang sudah Allah tentukan. Ya nang bahan ada orang ada mati-mati. Ada mati-mati. Banyak nang memburuh nang mati, ya ada mati-mati. Khalid bin Walid itu kan umpat perang rancak benar. Di antara sahabat Nabi, salah satu yang rancak perang paling banyak perang Khalid bin Walid. Bahasa Banjar punat bakas luka. Itu banyak benar. Waktu dia meninggal itu banyak bakas luka. Tapi kada mati-mati. Meninggalnya di mana? Khalid bin Walid di atas ranjang. Kada meninggal di perang. Kan perang itu kayak gitu loh rumusnya. Perang tangan. Ini pedang ditimpas. Lor mati itu perang benar. Kada mati-mati. Kena gulung mati. Kena gulung darah mati kan kayak itu rumusnya. Tapi kada mati-mati Khalid bin Walid itu ya itu tadi. Walaupun semuanya wa in ijtamu ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Nah, Allah. Nah, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Maksudnya semuanya sudah tertulis. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Dan semuanya yaitu sudah tertulis dan semuanya sudah Allah ketahui. Lalu kayak apa kita jar? Ya kita kada tahu, karena kita kada tahu maka kita bujur-bujur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain, ihfazillaha tajidhu amamaka.
Jagalah Allah, ya tadi maksud jagalah Allah tadi yang jagalah perintah Allah, jagalah ketentuan Allah Ta'ala, maka Allah akan menjaga kita. Ta'arraf ilallahi firraha. Ta'arraf ilallah firraha ini adalah tahabbab ilaihi biluzumi ta'atihi wajtinabi mukhalafatihi. Cintailah Allah itu. Mendekatlah kepada Allah Ta'ala min rahmatihi, dari rahmatnya dan ridha Allah Ta'ala. Caranya kayak apa? Biluzumi ta'at, dengan selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Ta'ala itu. Dan berinfak untuk dalam ibadah, syukur terhadap apa yang diberikan. Firraha ini maksudnya adalah fi zamani sa'atir rizq wa sihhatil badan ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenalmu saat kesulitan. Nyamannya tuh kayak ini terjemahnya. Bila seseorang taat kepada Allah Ta'ala di masa-masa senang, pas lagi berduit, awak sehat, keluarga masih hidup, lagi nyamannya nih tapi lagi nyaman-nyamannya ini dia ingat Allah Ta'ala, sembahyang rajin, bersedekah rajin, puasa rajin, menjalankan amanah, menggawi tugas sesuai SOP gitu. Menjalankan amanah macam-macam. Nah, orang yang kayak ini kayaknya pas lagi fisyiddah, lagi masa-masa sulit, duit lagi pindah karing gitu. Awak pindah menggaring, lagi kayak itu, Allah tolongi. Kayak apa tuh pertolongan Allah Ta'ala? Misteri, kada tahu kayak apa kan, tapi yang jelas kan Allah tolongi. Bahasa hadis ini kan, siapa yang kenal Allah pas lagi nyaman, kayaknya Allah kenal juga pasnya lagi sulit. Ada yang pas sulit aja kena rajin sembahyang, minum berduit tak ada sembahyang adanya. Minum tapi ingat sembahyang ada, lagi berduit berjalanan aja. Pas sudah pindah garing, pindah rajin aja sembahyang. Nah ada itu dasar lagi pas nyaman berdoa kan. Nah, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhtiyaka. Lam yakun muqaddaran 'alaika liyusibaka. Jadi sesuatu yang apa ngarannya nih? Yakinlah itu, sesuatu yang jawazaka min ni'matin wa rahmatin syiddatin wa lam falam yasil ilaika lam yakun liyusibaka. Jadi sesuatu yang tidak ditakdirkan kepada seseorang itu tidak akan sampai orang tersebut. Nah, lalu sambungan hadisnya ini pas sudah isra, wa'lam anan nasra ma'as sabr, ketahuilah pertolongan bersama sabar. Nah itu insyaallah hanya di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.